Pulang sekolah lewat hutan yang sepi, nampak seorang siswi dihabisi polisi gadungan dan dilakukan perkosaan di hutan yang cukup sepi, tak ada orang melintas. Kisah nyata yang aku ceritakan kali ini terjadi di Batam. Seorang remaja bernama Dian Milenia Trisna Afifah, berusia 16 tahun, masih sekolah SMA kelas 1 di sana. Dikenal sebagai anak yang baik, ramah, pintar, dirinya pun tak pernah bermasalah dengan siapapun, bahkan menurut keluarga, Dian dikenal sebagai wanita yang rajin membantu orang tuanya. Begitu juga menurut teman-temannya, Dian sendiri dikenal sebagai orang yang ramah, dirinya pun punya banyak teman. Saat itu dirinya akan pulang sekolah dan seperti biasa dirinya pulang ke rumah dengan jalan itu. Jalan hutan Sailadi yang memang sepi dan jarang orang yang melintas. Dian sendiri selalu pulang dengan menggunakan motornya. Di jalan nampaknya dirinya diberhentikan oleh seorang pria yang mengaku orang tersebut adalah anggota kepolisian. Dian yang nampak cukup panik saat itu namun merasa tak bersalah, semuanya lengkap. Dian pun berhenti dan menjawab semua pertanyaan lelaki tersebut. Seorang lelaki mengaku sebagai anggota pihak kepolisian yang berbadan tegap, dirinya pun terlihat seperti polisi kebanyakan. Dian tak curiga dan merasa tak bersalah hingga saat polisi itu meminta Dian turun, Dian pun turun dari motornya. Tanpa Dian tahu ternyata lelaki tersebut bukanlah seorang anggota pihak kepolisian, namun seorang yang jahat yang mengikuti dirinya. Bahkan saat Dian turun dari motornya, Dian pun langsung ditarik. Dian langsung dibawa ke semak-semak hutan dan diperkaos lelaki tersebut. Dian saat itu memberikan perlawanan. Dian tak terima saat akan diperkaos, namun nampaknya tenaga Dian kalah dari tenaga lelaki tersebut yang menganiaya Dian. Karena saat diperkaos, Dian terus melawan dan berteriak kencang hingga membuat lelaki tersebut mengeluarkan senjata tajam dan menikam Dian beberapa kali. Dian pun mengeluarkan banyak cairan merah hingga akhirnya dirinya pun lemas, tak bernyawa lagi. Pasca sadar Dian tak bernyawa, lelaki itu malah terus memperkosa Dian seakan belum puas. Usai melakukan aksinya melakukan perkosaan kepada Dian dan menghabisi Dian, lelaki tersebut pun pergi meninggalkan Dian begitu saja. Hingga keesokan harinya di tanggal 27 September 2015, pagi hari saat itu, beberapa pemuda pencinta alam akan menanam pohon di hutan tersebut. Kaget menemukan sesosok jasad wanita yang tak bernyawa dan tanpa busana di sana. Hingga para pemuda pun melaporkan kejadian ini kepada warga dan tak lama lapor polisi. Pihak kepolisian datang usai mendapatkan laporan, menyelidiki kasus ini dan membawa jasad Dian ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi. Pihak kepolisian yakin ini bukan perampokan, mengingat masih ada uang, handphone, emas, dan motor milik korban. Pihak kepolisian yakin dengan tanpa busana ini korban adalah korban perkosaan. Hasil otopsi menyebutkan kalau memang jasad mendapatkan perkosaan dan penganiayaan, bahkan banyak tikaman. Pihak kepolisian pun lakukan identifikasi korban hingga jasad menyebutkan kalau jasad adalah Dian Meliana. Tak menunggu waktu lama, pihak kepolisian pun langsung mengabari pada keluarga korban dan mengembalikan jasad Dian usai dilakukan otopsi. Penuh dengan kesedihan, keluarga Dian pun histeris, tak menyangka sang anak ditemukan tak bernyawa dengan kondisi yang cukup tragis. Pihak kepolisian terus menyelidiki kasus ini dan mencari pelaku. Ada beberapa saksi yang mencurigai seseorang dengan menggunakan motor Mio biru, namun nampak saksi tak melihat plat motornya. Tak menyerah, pihak kepolisian pun terus melakukan pencarian dari ciri-ciri motor. Meski tak mudah, namun ada saksi yang datang ke kantor polisi, menyebutkan kalau motor Mio tersebut mencurigakan dengan plat mobil jelas, lelaki rapih tegap dengan jaket kulit berlaga seperti polisi. Tak lama pihak kepolisian pun mendapatkan info tambahan dari seorang wanita yang mengaku kalau dirinya pernah diberhentikan seorang lelaki yang mengaku polisi. Namun karena tak percaya dan jalanan sepi, wanita tersebut pun langsung pergi, tak mengikuti perintah lelaki tersebut. Saksi wanita datang ke pihak kepolisian setelah mendapat berita, dirinya pun masih ingat wajah lelaki tersebut, hingga bahkan saksi wanita tersebut bersedia menjadi saksi. Tak mudah bagi kepolisian mengusut tuntas kasus ini, namun terus menyelidiki ke jalanan hingga akhirnya seorang polisi mencurigai saat ada motor yang putar arah saat pihak kepolisian melakukan sweeping. Karena cukup mencurigakan, lelaki tersebut langsung mengikuti dan mengamankan. Lelaki bernama Wardiman diamankan saat razia, namun motor semuanya lengkap, tak ada yang mencurigakan hingga akhirnya polisi yang lain nampak curiga dengan jaket dan ciri-ciri sesuai yang diberitakan saksi. Wardiman sendiri dibawa ke kantor polisi dan dimintai keterangan. Pihak kepolisian langsung memanggil saksi yang mengenali lelaki yang dicurigai. Ternyata benar saksi itu menyebutkan kalau Wardiman adalah pelakunya.
Namun pihak kepolisian tak mau mempercayai begitu saja, tetap melakukan tes DNA dari sperma yang ditemukan di jasad Dian. Hasil dari tes DNA sendiri menyatakan cocok kalau lelaki yang menganiaya bahkan memperkosa Dian adalah ternyata Wardiman. Diamankan tanpa perlawanan, Wardiman sendiri mengaku di awal dirinya membantah, bahkan sempat kabur. Namun tak lama Wardiman pun berhasil kembali diamankan pihak kepolisian. Saat itulah Wardiman mengakui kalau dirinya memang berhasrat tinggi. Beberapa kali mencegat korban di jalanan sepi hingga dirinya pun memperkosa para korbannya. Namun nampaknya Dian satu-satunya yang dihabisi. Menurut Wardiman, mengingat saat itu Dian berontak bahkan teriak-teriak membuat dirinya ketakutan. Hingga tak punya pilihan, Wardiman pun langsung mengeluarkan sajam dan menikam Dian beberapa kali hingga akhirnya Dian tak bernyawa. Wardiman diamankan dan menjalani beberapa kali persidangan hingga akhirnya dirinya divonis 20 tahun penjara. Menurut orang-orang yang kenal dengan Wardiman, memang sudah lama Wardiman ingin menjadi anggota polisian. Bahkan Wardiman selalu mengaku kalau dirinya seorang anggota polisi kepada orang-orang yang baru dikenalnya, bahkan kepada wanita-wanita yang diajak oleh dirinya berkenalan. Jasad Dini pun dimakamkan di pemakaman keluarga. Keluarga Dini pun sedih tahu pelakunya dan mengaku tak akan pernah memaafkan Wardiman sebagai pelaku. Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.